Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Sadaqallahul azim. Pertama sekali mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala rahmat dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita hingga pagi ini kita dapat bertemu di tempat yang paling mulia, yaitu di Masjid Nabawi Madinah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi, diridhoi, dan mudah-mudahan setiap saat kita bisa datang kembali kemari. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang sholihin hingga hari kemudian. Di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi misi kita diciptakan Allah di dunia ini adalah untuk beramal ibadah kepada Allah. Itu artinya bahwa seluruh aktivitas kita orientasinya harus kepada Allah. Apa saja yang kita lakukan niatnya adalah lillahi ta'ala. Maka di dalam sholat kita membaca satu doa yang pembuka di dalam sholat, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidupkan dan matiku lillah, hanya untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ada sifat manusia ini yang menghalangi manusia itu beramal ibadah kepada Allah, menghalangi dia untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 10 penghalang orang untuk berbuat kebaikan dalam hidup ini. Yang pertama adalah suka menunda-nunda untuk berbuat baik. Nanti sajalah. Kalau ditanya dia paham dan mengerti, tetapi jawabannya selalu nantilah, nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah mapan. Padahal yang namanya kematian itu nggak ada yang tahu. Bisa saja kematian itu datang secara tiba-tiba kepada kita sehingga kita tidak sempat melakukan kebaikan dan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, kita diizinkan Allah untuk beramal ibadah, berikan kesehatan dan kelancaran, amin. Di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Fatir ayat 37 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Jadi orang-orang yang neraka, masuk neraka itu berteriak kepada Allah, minta tolong kepada Allah karena dahsyatnya azab api neraka. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Mereka minta dikeluarkan, ya, dari neraka azabnya yang luar biasa. Untuk apa?
na'mal salihan khairal ladzi kunna na'malu. Niscaya kami akan mengerjakan amal kebaikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Jadi mereka rupanya dulu waktu hidup menyia-nyiakan waktunya, suka menunda-nunda untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata kepada mereka di dalam ayat ini, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir fazuqu famazzalimina min nasir. Maka Allah berkata kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir? Kamu sudah kami panjangkan umur, mungkin umurnya ada 50, 60, 70. Untuk kamu berpikir apa yang kamu gunakan dengan umurmu itu. Ya, bagi orang yang mau berpikir. Bahkan kata Allah, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Itulah Rasulullah SAW. Para sahabat, para tabi' dan tabi'in, para ulama, para ustadz sampai sekarang sudah memberikan penerangan kepada kita bahwa dunia ini sementara dan bakal kita tinggalkan. Akhirat selama-lamanya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka Allah mengatakan, maka rasakanlah azab kami bagi orang-orang zalim yang tidak ada seorang penolong pun. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak suka menunda-nunda untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, amin ya Rabbal. Yang kedua, yang menghalangi orang beramal ibadah adalah ujub. Ujub itu adalah merasa diri lebih pintar, lebih alim, lebih taat kepada Allah. Maka Rasulullah mengingatkan, salah satu yang menghancurkan manusia adalah orang yang ujub kepada dirinya. Ujub yang berlebih-lebihan itu dilarang oleh agama kita Islam. Yang ketiga adalah yang menghalangi orang untuk beramal kebaikan adalah pesimis. Tidak punya harapan, tidak punya keinginan, lemah semangat. Orang yang punya lemah semangat sulit untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satu penghalang. Yang keempat adalah orang yang sering ragu-ragu dalam menentukan sesuatu. Orang yang sering ragu-ragu ini dia sering tidak mantap. Jalannya pun tak mantap. Orang yang ragu-ragu ini, Pak, Bu, ini orang yang selalu banyak pertimbangan. Kalau orang Inggris bilang kakehan mikir, tapi tidak melakukan sesuatu. Maka dalam Islam dilarang kita. Apa kata Rasulullah? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan dari apa yang tidak meragukan. Orang kadang-kadang sudah jalannya benar pun masih ragu melakukan sesuatu. Inilah penghalang untuk kita beramal ibadah. Yang kelima adalah parahnya sifat malas. Kalau sudah malas ibu, apa yang bisa kita lakukan? Malas sholat, malas puasa, malas zakat. Ya, untuk dunia aja, kalau malas saja kita fatal akibatnya. Apalagi malas untuk akhirat, malas beramal ibadah kepada Allah. Yang keenam adalah bosan yang akut. Orang kalau sudah bosan ini sangat berbahaya. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat bosan dalam hidup ini. Terutama bosan di dalam melakukan kebaikan dan amal ibadah kepada Allah. Yang ketujuh adalah orang yang selalu melakukan sesuatu tujuannya untuk dunia saja. Kalau tidak ada kepentingan dunia, maka dia tidak melakukan sesuatu. Padahal Allah menjelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka Allah mengatakan, cari akhiratmu, amal ibadahmu untuk akhiratmu, dan jangan lupa bagianmu di dunia. Artinya dalam Islam hidup ini harus seimbang. Tetapi tujuan awal kita, apapun langkah kita,
harus kepada tujuan akhirat, baru insya Allah dunia itu akan ngikut. Jadikanlah dunia ini sarana, alat untuk menuju kita kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Yang kedelapan adalah apa yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan? Kurang bersyukur kepada Allah. Orang kalau sudah kurang bersyukur, itulah menghalangi orang melakukan kebaikan. Yang kesembilan adalah su'uzzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kadang-kadang prasangka buruk dengan sesama manusia. Dan yang ke-10 adalah orang yang selalu terikat dengan adat istiadat yang salah, yang melenceng dari ajaran agama kita Islam. Mudah-mudahan 10 ini dapat kita pahami, dan mudah-mudahan dari yang ke-10 ini tidak ada pada diri kita. Kalaupun ada pada diri kita, mari kita buang jauh-jauh sehingga dari hal-hal ini tidak menghalangi kita untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan keberkahannya kepada kita semua, memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Ila liqa wa salamah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.